Senjata tajam yang digunakan oleh suspek untuk menoreh perut mangsa bagi mengeluarkan janinnya ditemukan dalam plastik beg sampah yang dicampakkan di dalam tali air ini, dan turut ditemukan di sini adalah beg tangan milik mangsa yang turut mengandungi imej imbasan ultrasound kandungan janin yang berusia 4 bulan itu. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, udah lama banget gua nggak ngebahas kasus dari luar negeri, dikarenakan ada beberapa request baik yang berkomentar di YouTube ataupun yang mengirimkan pesan melalui Facebook meminta gua untuk membahas kasus pembunuhan tentang seorang wanita hamil yang dipukul, ditikam, bahkan perutnya pun dibelah hingga korban dibakar sebanyak 2 kali. Kasus ini pun terjadi di negara Malaysia. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari sebuah perkebunan sawit yang berada di kampung Sungai Limau, Sungai Besar, Selangor, Malaysia. Lokasi tersebut mendadak menjadi gempar ketika ada seorang warga yang heran melihat adanya asap melambung tinggi yang tidak jauh dari kandang sapi miliknya. Dia pun berinisiatif untuk mencari dan menelusuri sumber asap tersebut. Hingga pada satu titik langkahnya pun terhenti dan sangat terkejut saat menyaksikan tubuh seseorang dalam posisi telungkup dengan kondisi seluruh bagian tubuhnya melepuh akibat terbakar. Temuan itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian Malaysia. Laporan itu diterima oleh pihak kepolisian Sabak Bernam pada tanggal 23 Mei 2023 jam 8.15 menit pagi harinya. Polisi segera memasakkan polis lain guna mengamankan lokasi. Pihak kepolisian pun segera melakukan olah TKP dan identifikasi. Kondisi korban mengalami luka bakar sebesar 60%. Bukan hanya kondisi fisik korban saja yang menyedihkan, namun saat posisi korban dibalik, barulah terlihat jika perut korban dalam kondisi robek dan isi perutnya dalam kondisi terurai keluar. Tubuh korban pun segera dievakuasi ke Rumah Sakit Sungai Buloh guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan forensik pada tubuh korban, barulah terungkap jika penyebab korban meninggal dunia diakibatkan adanya luka tikaman pada bagian dada korban. Selain itu, ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan, namun anehnya rahim korban sudah kosong. Pihak kepolisian pun masih mendalami kasusnya dan sedang berusaha untuk mengungkap identitas dari korban. Tersebarnya informasi tentang penemuan itu, ada keluarga yang merasa jika korban adalah keluarganya. Setelah menjalani pemeriksaan, akhirnya diketahui jika korban adalah Nur Anissa binti Abdul Wahab berusia 21 tahun. Terungkapnya identitas dari korban, polisi menggali keterangan dari pihak keluarga mengenai latar belakang dari korban itu sendiri. Di dalam keluarga, korban ini merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Kesehariannya, korban bekerja sebagai pelayan di suatu rumah makan di Sungai Besar. Dikenal baik, ceria, ramah dan pendiam. Ternyata korban ini pun merupakan anak yatim piatu. Tahun lalu, ibundanya baru saja meninggal dunia. Dari keterangan saksi keluarga, muncullah satu nama yang diduga sebagai orang terakhir bersama dengan korban, yakni kekasih korban bernama Muhammad Fakrul Aiman berusia 20 tahun. Dugaan itu pun bukan tanpa alasan. Ada kesaksian saudara sepupu korban yang bernama Ila. Di dalam kesaksian Ila mengakui pada tanggal 22 Mei 2023 jam 20.00 malam harinya, Fakrul datang ke rumahnya untuk menjemput korban Anissa. Fakrul datang dengan mengendarai mobil Pro 2 Alza plat nomor BLU 3644 warna putih milik ibu dari Fakrul. Korban berpamitan akan pergi makan malam di sebuah kedai kawasan Sungai Besar, Selangor, Malaysia. Namun sejak kepergian itu, korban pun tidak kunjung kembali. Dan keesokan harinya pada tanggal 23 Mei 2023 terdengarlah tentang penemuan sosok tubuh hangus terbakar. Dengan adanya kesaksian itu pun,
pihak kepolisian telah datang ke alamat nomor 19 Jalan PP 2/1 Taman Padu Permai, Sungai Besar, Selangor, Malaysia, dan telah mengamankan Fakrul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, tubuh korban pun segera dikembalikan ke pihak keluarga. Sebelum membawa tubuh korban, pihak keluarga menyempatkan diri untuk memanjatkan doa sebelum korban dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan tubuh korban pun disemayamkan di tanah perkuburan Islam Kampung Nelayan, Sungai Besar, Sabak, Bernam. Pihak keluarga menyerahkan kasus ini kepada hukum yang berlaku dan berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun terus menggali informasi dari kekasih korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Dari hasil interogasi polisi, akhirnya kasus pun berhasil terungkap oleh pihak kepolisian setelah Fakrul mengakui perbuatannya telah membunuh korban. Dan motifnya sendiri dikarenakan kehamilan dari korban. Hubungan asmara keduanya telah terjalin 1 tahun belakangan ini. Dari kisah cinta itu, mereka terjumus ke dalam perzinahan yang mengakibatkan korban pun hamil, dan kehamilannya itu sudah memasuki usia 4 bulan. Namun ada perselisihan pendapat di antara keduanya. Pelaku ingin korban merahasiakan kehamilannya, sementara korban menolak keinginan dari pelaku. Dari berbagai sumber tidak dijelaskan apa maksudnya merahasiakan kehamilan itu. Tetapi gua berpikir mungkin merahasiakan kehamilan dengan cara menghilangkan kehamilan menggunakan cara ilegal. Karena secara logika merahasiakan kehamilan hal yang mustahil. Cepat atau lambat perut akan membesar dan semua orang pasti tahu. Jadi guys, pada tanggal 22 Mei itu, usai mereka makan malam, terjadi perdebatan di antara keduanya tentang kehamilan tersebut. Lantas pelaku menghentikan laju mobilnya dan keduanya pun turun dari mobil. Keributan itu pun semakin memanas. Pelaku yang merasa kesal keinginannya tidak diikuti, pelaku pun mengambil kayu dan memukul ke kepala korban berkali-kali. 2 kali pukulan saat korban sudah terjatuh, dan korban pun langsung tidak sadarkan diri. Dia membawa tubuh korban ke tepi perkebunan sawit. Ternyata pelaku ini pun sudah membawa sajam pisau yang disimpan di balik kap mobilnya. Dia pun menghampiri korban lalu menikam dada korban. Tikaman itulah yang menyebabkan korban meninggal dunia. Setelahnya dia pun merobek bagian perut korban yang membuat isinya terurai, lalu mengeruk-ngeruk isi perut dan mengambil janin tersebut. Tidak berhenti aksi pelaku ini. Pelaku membakar tubuh korban. Pada pembakaran pertama, pelaku menggunakan alas seadanya untuk membakar tubuh kekasihnya itu. Setelahnya, dia pun pergi dari lokasi. Setelah kembali ke rumah, bukannya merasa menyesal, namun dirinya merasa cara pelaku menghilangkan jejak kejahatannya belum tuntas. Dan pada keesokan harinya, tanggal 23 Mei 2023, jam 7 pagi, pelaku kembali datang ke lokasi dengan membawa bensin di jerigen yang sebelumnya sudah dibeli. Untuk kedua kalinya, pelaku kembali membakar tubuh korban. Setelah itu pun dia meninggalkan lokasi hingga akhirnya tubuh korban ditemukan oleh warga sekitaran. Selain mendapatkan pengakuan dari pelaku, polisi pun berhasil mengumpulkan sejumlah bukti. Salah satunya adalah hasil USG dari korban. Pihak kepolisian pun menjelaskan jika motif pembunuhan adalah kehamilan dikarenakan perselingkuhan. Namun lagi-lagi tidak dijelaskan siapa yang berselingkuh. Setelah kasus ini pun terungkap, banyak opini yang membuat publik Malaysia semakin geram, di mana ada yang berpendapat jika kekasih korban itu hanya terlibat saja dan bukan pelaku pembunuhan, karena pelaku pembunuhan bukan hanya berjumlah 1 orang. Dan muncul lagi postingan dari seorang wanita
yang mengaku sebagai kekasih dari korban. Di mana wanita itu menjelaskan, "Halo semuanya, aku bukan tunangannya. Aku hanya pacarnya. Kalaupun benar, biarpun dia bersalah, biarlah dia terima hukumannya. Sayang, kita harus telan juga. Biarkan apa yang terjadi, jadikan pelajaran. Ambil nasihat untuk semua wanita di luaran sana. Untuk Aiman, terima kasih. Saya sudah memaafkan semuanya." Selain itu, wanita ini pun menjelaskan jika selama menjalin hubungan dengan pelaku sangat bersikap baik dan keadaanlah yang memaksa pelaku melakukan perbuatan ini. Kalau melihat alur cerita dengan munculnya wanita yang mengaku sebagai kekasih dari pelaku serta statement dari kepolisian jika motifnya adalah kehamilan karena perselingkuhan, gua di sini mencoba menyusun teka-teki ini. Dan kesimpulannya adalah pelaku sudah berselingkuh dengan korban. Pelaku takut perselingkuhan dan kehamilan dari korban diketahui oleh kekasihnya itu. Pelaku ini sudah bertunangan dan akan menikah. Mungkin pelaku meminta korban untuk menghilangkan kehamilannya itu dan korban menolak. Pelaku yang sudah bingung akhirnya gelap mata lalu membunuh korban. Hingga saat ini, pihak kepolisian pun masih menetapkan satu tersangka, yakni Fakrul Aiman. Jika perbuatannya terbukti di pengadilan, ancaman hukumannya adalah pidana mati sudah menantinya. Semoga apa yang terjadi kepada korban menjadi jalan diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Jujur guys, kasus ini cukup bingung membuat gua mau berkomentar apa. Gak bisa ngebayangin gimana rasanya perut dirobek lalu diurek-urek dan diambil janinnya. Gua ngerasa linu banget. Intisari dari kisah ini, jauhilah perzinahan. Apesnya ya kayak gini kalau ketemu pria yang mau enaknya saja, wanita yang akan menjadi korban. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?